Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arsyad Hamdani dengan nomor pokok mahasiswa 30222103050. Saya dari kelas Daspus Ring dan Rat Pidana kelas B. Dan hari ini saya akan mempresentasikan kajian kasus saya untuk nilai asesmen UTS saya. Kasus yang saya ambil di sini adalah yang bisa kita lihat di sini gambarnya adalah pelaku gangguan jiwa, penyidikan kasus karyawati dibunuh di Jakbar di stop. Lalu kita masuk ke rekonstruksi kasus di mana kasus pembunuh karyawati berinisial Fresa Daniela atau FD yang berumur 44 tahun oleh Andi Andoyo yang berumur 26 tahun. Pembunuhan kepada korban terjadi pada 26 September 2023. FD dibunuh oleh Andi di dekat Mall daerah Jakarta Barat. Saat itu korban tengah berangkat dari apartemennya menuju tempat kerjanya, dan pembunuhan nahas kepada korban itu terjadi sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Subjek hukum dalam kasus ini adalah jelas Andi Andoyo berumur 26 tahun sebagai pelaku pembunuhan dan Fresa Daniela 44 tahun sebagai korban pembunuhan. Bisa kita lihat dari kasus ini adalah perbuatan pidana yang ada di kasus ini, yaitu tindak pidana pembunuhan. Pasal-pasal terkait dalam kasus ini yaitu ada pasal 338 KUHP, ada pasal 44 KUHP, ada pasal 109 KUHP. Lalu kita masuk ke isu kasus, di mana tadi pelaku gangguan jiwa, penyidikan kasus karyawati dibunuh di Jakbar di stop. AA sebagai pelaku pembunuhan karyawati FD di dekat lobi Mall Tanjung Duren, Jakarta Barat, dinyatakan mengidap skizofrenia paranoid. Dan penyidikan kasus pembunuhan pun otomatis dihentikan. Penyidik berpedoman kepada KUHP maupun KUHP di dalam melaksanakan proses penyidikan. Maka kita ikuti apa yang menjadi ketentuan di dalam KUHP maupun KUHP. Di mana dalam KUHP dijelaskan bahwa dalam pasal 109, penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan, ujar Kapolres Jakbar Kombes M. Syahdudi dalam konferensi pers di Polres Jakbar, Selasa 23 Oktober 2023. Lalu Syahdudi menjabarkan ada 3 hal yang membuat penyidikan perkara bisa dihentikan. Pertama, karena tidak cukup bukti. Kedua, bukan merupakan tindak pidana. Dan terakhir, karena demi hukum. Kata-kata demi hukum di sini itu ada beberapa aspek. Salah satunya adalah ketika pelaku mengalami gangguan jiwa, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan inilah yang menjadi pedoman kita dalam proses penanganan selanjutnya, kata Kombes M. Syahdudi. Dan kasus pembunuhan karyawati FD oleh Andi Andoyo di Jakarta Barat ini menimbulkan isu kompleks terkait tanggung jawab pidana bagi individu dengan gangguan jiwa Andi yang didiagnosis dengan skizofrenia paranoid. Teori yang terkait dengan kasus ini, dengan kasus pembunuhan karyawati di Jakarta Barat oleh Andi Andoyo ini, melibatkan teori hukum pidana dan juga psikologi kriminal. Teori hukum pidana di sini adalah menurut pasal 44 KUHP, seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipidana dalam kasus ini. Karena Andi didiagnosis dengan skizofrenia paranoid yang seharusnya memengaruhi pertanggungjawaban hukumnya. Yang kedua, kita masuk ke psikologi kriminal. Psikologi kriminal adalah gangguan mental, seperti skizofrenia dapat menyebabkan halusinasi dan delusi yang berpotensi mengganggu kemampuan pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Jadi, teori hukum pidana dan psikologi kriminal adalah kedua teori ini berperan penting dalam menentukan keputusan hukum dan perawatan bagi pelaku. Lalu kita bisa masuk ke analisa kasus, di mana di sini ada foto pelaku Andi Andoyo yang berumur 26 tahun. Dalam kasus ini, jika kita kaitkan dengan teori yang terkait tadi, dengan di stopnya penyidikan kasus ini, diperkuat pasti dengan pasal 44 KUHP, di mana dalam tidak dapat di dalam pasal 44 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu karena suatu penyakit, itu tidak dapat dipidana.
Jadi, di stopnya penyidikan terhadap Andi dikarenakan Andi memiliki alasan untuk melakukan pembunuhan dikarenakan adanya bisikan, kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M. Syadudi kepada wartawan pada saat itu di Mapolres Jakarta Barat, Selasa 24 Oktober 2023 lalu. Selanjutnya, Syadudi mengatakan AA juga berhalusinasi sehingga mendorongnya untuk membunuh korban. Berdasarkan keterangan tersebut, pada pekan lalu penyidik mengamati kejiwaan pelaku. AA disebut sering berhalusinasi, berbicara sendiri, dan memberi keterangan yang berubah-ubah. Polisi mengungkap pelaku mengalami gejala gangguan jiwa. Dia mengidap skizofrenia paranoid. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syadudi juga mengatakan kepastian kondisi pelaku didasari hasil observasi dokter forensik psikiatri RS Bayangkara Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Setelah kurang lebih dari 8 hari dilakukan observasi di RS Polri, didapati keterangan dari dokter forensik psikiatri terhadap tersangka AA didapati gangguan jiwa berat. Jadi di sini dijelaskan bahwa setelah kurang lebih dari 8 hari dilakukan observasi, Andi Andoyo pelaku mendapatkan keterangan dari dokter bahwa tersangka Andi Andoyo didapati gangguan jiwa berat, yaitu yang skizofrenia paranoid tadi itu. Jadi kesimpulan dalam kasus ini, kenapa penyidikan ini bisa di-stop, dari kasus ini bisa menjelaskan bahwa adanya unsur penghapus pidana peringan dan pemberat pidana dalam kasus ini, di mana Andi Andoyo sang pelaku pembunuhan, proses penyidikannya sempat diberhentikan karena telah didapatinya gangguan jiwa yaitu skizofrenia paranoid. Dan di sini dijelaskan juga peran pasal 44 KUHP sebagai dasar penghapus peringan dan pemberat pidana dalam penanganan kasus yang melibatkan kesehatan mental ataupun gangguan jiwa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik. Jika ada kurang-kurang kata dan salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.